Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat, kalian sekarang sudah mengambil jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya sebagai pendamping kalian untuk mata pelajaran pemrograman web. Kalian tahu nggak sih tentang pemrograman web? Itu diambil dari dua suku kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman yang dalam bahasa Inggris adalah programming dan diartikan proses, cara atau perbuatan program. Lalu, definisi web, jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Sedangkan perangkat bergerak ini nantinya pada website yang kita buat akan kita masukkan beberapa efek agar terjadinya suatu pergerakan dan lain sebagainya. Sebelum kita melanjutkan ke pembuatan web, kita memahami cara kerja dari sebuah website yang kita lihat setiap hari di internet. Mulai dari Google, Facebook, Twitter, Instagram, hingga website SMKTN Najiyah. Ketika Anda membuka layanan-layanan tersebut di perangkat mobile atau desktop, yang Anda buka adalah sebuah website. Menurut Niaga Hoster, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage. Dan jangan lupa, kita pasti akan menggunakan sebuah browser untuk mencari sebuah website. Meskipun sudah berinteraksi dengan website setiap hari, sekarang pertanyaannya, bagaimana website bisa dilihat oleh semua orang? Cara kerja website seperti ini. Kita ibaratkan seorang klien yang ingin mengunjungi sebuah website. Sebelum kita mengetahui website tersebut, kita harus terkoneksi dengan internet. Setelah itu, klien harus membuka browser. Di sini kita bisa menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, Safari, dan juga masih banyak lainnya. Fungsi dari browser ini sebagai wadah atau tempat menampilkan sebuah website. Lalu kita memberikan interaksi pengiriman sebuah alamat yang menunjukkan website yang kita tuju. Di sini saya menggunakan Google Search Engine. Setelah itu kita akan ditampilkan sebuah website yang sesuai yang kita kirimkan tadi. Sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana sebuah website bisa terdaftar di sebuah mesin pencarian Google? Ada beberapa langkah yang kita harus lakukan. Kita sekarang sebagai seorang yang memiliki website tersebut. Kita membuat pemrograman web, setelah itu kita akan upload di salah satu server atau hosting. Di sini saya menggunakan domainisia.com. Lalu saya juga membeli sebuah domain untuk alamat web yang kita buat. Dari arut ini kita akan mempraktekkan dari mulai awal hingga akhir di mapel pemrograman web dan perangkat bergerak. Sekarang ada pertanyaan satu lagi, bagaimana sebuah file bisa diakses di browser? Dari pertanyaan tersebut, kita nanti akan mempelajari apa itu HTML, dan kita nanti akan membuat website dengan HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah markup yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur halaman web. Ini menggunakan sintaks atau notasi khusus untuk mengatur dan memberikan informasi tentang halaman ke browser. Di dalam informasi tersebut pasti terdapat bagian paragraf, heading, link, atau bisa disebut juga tatuan, URL, dan block note untuk halaman web. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk fungsionalitas variabel, pengkondisian, pengulangan, dan yang saya sebutkan akan ada di bahasa pemrograman PHP yang nantinya kalian diajarkan di semester mendatang.
Ketika bekerja dengan HTML, Anda menggunakan struktur kode yang sederhana untuk markup halaman website. Kode markup terdapat tag pembuka dan tag penutup. Perhatikan gambar tersebut. Ini bisa kita sebut tag HTML atau elemen. Dan ini masih banyak lagi tag HTML yang nantinya kita akan praktekkan. Tadi sudah terdapat tag HTML, lalu ada lagi atribut tag HTML. Ini contohnya. Bisa dilihat untuk bagian tag berwarna merah itu adalah tag HTML. Dan untuk atribut berwarna hijau, sedangkan berwarna kuning adalah nilai. Untuk atribut ini berbeda jika nanti kita beralih ke tag HTML yang lain, tetapi ada juga yang sama nama atributnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk perihal atribut ini. HTML ini ibaratkan tubuh manusia yang masih belum memakai baju. Agar terlihat bagus, tubuh tersebut harus dipakaikan baju. Nah, baju ini kita sebut sebagai CSS, Cascading Style Sheet. Tubuh sudah terlihat bagus dilihat. Agar tubuh tersebut bisa digerakkan, kita butuh bantuan yang namanya JavaScript. Untuk JavaScript ini kalian akan diajarkan sama pendamping lain. Tetapi kita juga akan mempelajari sedikit demi sedikit. Untuk sesi kali ini kita tidak ngoding dulu. Kita akan mempersiapkan apa yang kita butuhkan ketika kita membuat pemrograman web. Yang harus dipersiapkan adalah komputer atau laptop. Pasti yang kita membutuhkan ini karena kita akan membuat sebuah pemrograman. Selanjutnya adalah browser, tempat di mana kita melihat sebuah web yang kita buat nanti. Tetapi ini nanti masih dalam kondisi di local hard disk. Belum bisa diakses oleh semua orang. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Dan selanjutnya adalah text editor. Berfungsi sebagai tempat ngoding kita. Tag HTML kita di situ, atribut juga di situ nanti. Saya menggunakan text editor Visual Code dikarenakan Visual Code banyak membantu tentang penulisan kode HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain. Silakan jika kalian mempunyai laptop, lakukan persiapan mulai dari install browser dan juga install text editor. Untuk sesi kali ini saya akhiri, kita lanjut di sesi selanjutnya untuk pengenalan tentang struktur pengkodean HTML. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.